Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Helmi, NPM 0651160031 dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Judul skripsi saya Sistem Kontrol Pompa Air berbasis panel surya untuk tanaman seledri berbasis Internet of Things. Pembimbing utama saya adalah Dr. Cut Awalia Juraiyah Eskom Mkom, dan pembimbing pendampingnya adalah Bapak Agus Ismangil SSI MSI. Saya melakukan penelitian ini di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI yang berada di Cibinong, dan pembimbing lapangnya adalah Dr. Andes Dodi Priyadi. Selanjutnya saya akan menerangkan permasalahannya. Dalam penelitian di bioteknologi dapat dilihat dari proses pengairan tanaman seledri masih menggunakan colokan listrik untuk mengaliri ke tanaman hidroponiknya. Pengukuran parameter nutrisi hidroponik, pH dan TDS maupun parameter lingkungan, suhu dan kelembaban di ruangan greenhouse masih dilakukan manual. Perlu ditingkatkan dengan pengukuran yang lebih akurat untuk perangkat masih dilakukan manual. Perlu ditingkatkan dengan pengukuran yang lebih akurat menggunakan perangkat elektronik berbasis Internet of Things. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan para peneliti melakukan pengairan ke tanaman hidroponik, mengontrol penambahan cairan pH up dan pH down, dan monitoring pH, TDS larutan hidroponik setiap jam, monitoring suhu dan kelembaban di ruangan greenhouse, monitoring level atau aliran air otomatis, dan untuk membantu mengoptimalkan panen seledri menggunakan sistem kontrol pompa air berbasis panel surya untuk tanaman seledri berbasis IoT. Baik, selanjutnya akan saya paparkan dan jelaskan alat yang telah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja panel suryanya. Di sini ada panel surya bertegangan 100 W atau watt peak. Langsung terkena sinar matahari. Ini kebetulan jam 11 siang. Di sini ada dua konektor untuk menghubungkan fuse dan rail dengan panel suryanya. Lalu konektor ini tersambung ke fuse dan rail. Di sini ada kabel hitam dan merah tersambung ke solar charge controller. Kabel merah terhubung ke panel positif dan kabel hitam terhubung ke negatif. Di sini juga ada miniatur circuit breaker atau MCB. Kabel merah terhubung ke aki positif dan kabel hitam terhubung ke negatif. Di sini ada solar charge-nya juga. Di sini tertera 12,7 volt hasil yang dihasilkan oleh panel suryanya. Lalu ada kabel hitam dan merah terhubung ke aki. Kabel merah terhubung ke positif dan kabel hitam terhubung ke negatif. Di sini ada aki motor. Lalu ada kabel biru dan coklat. Kabel biru dan coklat ini tersambung ke inverter yang bertegangan 1500 watt. Kabel biru tersambung ke inverter positif dan kabel yang coklat terhubung ke inverter yang negatif. Lalu di sini juga
ada miniatur circuit breaker atau MCB. Fungsinya untuk menyalakan colokan terminal untuk menyambungkan pompanya. Kita coba menyambungkan colokan pompa yang telah terhubung dengan panel surya. Dan ini adalah tegangan air memakai panel suryanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor dan kegunaannya. Terlebih dahulu, untuk menyambungkan adaptor bertegangan 12 volt ke Arduino, yaitu berfungsi untuk menyalakan atau mengaktifkan seluruh komponen yang ada. Yang pertama yaitu ada sensor pH, dan ini adalah sensor pH. Dan ini adalah sensor TDS. Kabel hitam terhubung ke board F, dan kabel merah terhubung ke board E, dan kabel kuning di bagian sensor terhubung ke D. Dan di sini juga ada sensor TDS, yaitu kabel H hitam terhubung ke F, kabel merah terhubung ke board B, dan kabel biru terhubung ke board C. Selanjutnya ada sensor level air. Ini adalah sensor level air. Kabel hitam langsung terhubung ke board F. Kabel putih tersambung ke board F, dan kabel yang abu terhubung ke board F. Selanjutnya ada sensor DHT11 berwarna ungu tersambung ke board C. Kabel yang abu tersambung ke board C, dan kabel yang putih tersambung ke board C. Selanjutnya ada Wimos D1 Mini. Kabel kuning terdapat di D5. D5 tersambung ke relay in 2. Lalu bagian Wimos tersambung ke relay in 2. Selanjutnya ada ground relay tersambung ke board 3. Selanjutnya ada VOC relay tersambung ke board 3. Selanjutnya ada Wimos kabel RX tersambung ke Arduino TX. Untuk kabel TX di bagian Wimos tersambung ke Arduino bagian RX.
Selanjutnya ada 5 volt di bagian WIMOS tersambung ke board 6. Selanjutnya ground di WIMOS tersambung ke ground Arduino. Selanjutnya 5 volt Arduino tersambung ke board 30. Selanjutnya 5 volt di bagian Arduino tersambung ke board bagian A. Selanjutnya ada kabel hijau di bagian Arduino tersambung juga ke board A. Selanjutnya ada kabel di relay yang berwarna oranye tersambung ke in 1 dan kabel yang merah tersambung ke in 1 juga. Selanjutnya ada kabel oranye tersambung ke in 3. Selanjutnya ada kabel merah tersambung ke relay in 3 juga. Selanjutnya ada kabel merah dan kuning tersambung ke relay in 1 dan kabel yang merah tersambung ke in 2. Selanjutnya di pompa yang kedua ada kabel berwarna merah tersambung ke in 3 dan kabel yang orange tersambung ke pompa. Ini adalah alat yang telah dipasang dan ini adalah sensor pH dan sensor TDS. Selanjutnya ada relay, Arduino, WIMOS dan board yang telah dipasang. Di sini juga ada sensor DHT11, suhu dan kelembaban. Selanjutnya ada water level controller untuk pengecekan air di dalam peralon hidroponik. Dan selanjutnya adalah penempatan sensor pH di dalam air tandon. Dan ini adalah sensor TDS yang sudah disimpan di dalam tandon air. Selanjutnya saya akan memberikan cairan pH up dan pH down melalui pompa tersebut. Ini adalah cairan pH up nya dan ini cairan pH down nya. Akan saya coba dikendalikan dengan smartphone. Kita mulai dari pH down. Sudah menyala untuk pH down-nya melalui pompa tersebut. Dan kita stop. Sudah terhenti. Sekarang kita coba menggunakan pH up. Mari kita coba. pH up sudah menyala dengan pompanya. Sudah menyala, pH up dan pH down-nya sudah berfungsi. Sekarang pengecekan memakai TDS meter terhadap tandon. Kita lihat hasilnya. Nilainya 732.
untuk di TDS meter. Dan pengecekan memakai pH meter terhadap tandon hidroponik, nilainya 4,5. Dan ini tampilan pada aplikasinya yang bernama Lipi App dan telah memakai sensor yang tadi saya paparkan. Dan ini hasilnya. Dan ini penyangga panel suryanya masing-masing 1 meter 1 meter, dan tiang untuk penyangga panel suryanya masing-masing 2 meter 2 meter. Dan ini adalah box controller untuk komponen panel surya menggunakan styrofoam yang tinggi 76 cm, lebar 56 cm, dan panjang 36 cm. Di sini tampak bagian depan ada solar charge controller, ada inverter, MCB, fuse dan rail, dan aki. Selanjutnya ada box penyimpanan komponen-komponen sensor masing-masing tinggi 9 cm, panjang 9 cm, dan lebar 9 cm. Dan selanjutnya tempat penyimpanan sensor DHT11 atau suhu dan kelembaban di atas peralon hidroponik. Selanjutnya ada penyimpanan sensor ketinggian air disimpan di peralon hidroponiknya untuk mengecek ketinggian air. Lalu ada penyimpanan untuk sensor pH di dalam tandon dan sensor TDS juga. Dan ini adalah letak penyimpanan pompa pH up dan pH down. Ini adalah hasil dari menggunakan panel tenaga surya untuk tanaman hidroponik dan menggunakan sensor-sensor. Di sini tanaman hidroponiknya saya menguji selama 1 minggu. Dan ini adalah hasilnya untuk tanaman seledri. Kesimpulan dari alat yang saya buat dan saya terapkan di bioteknologi LIPI Cibinong adalah untuk memudahkan para peneliti melakukan pengairan pada tanaman seledri hidroponik dan memonitoring seperti pH, TDS, suhu dan kelembaban, level kontrol air melalui smartphone. Di situ juga ada button untuk menambahkan cairan pH up dan pH down melalui pompa. Di situ juga ada nilai-nilai khusus untuk tanaman hidroponiknya seperti pH, TDS atau ppm, suhu dan kelembaban, dan sensor ketinggian air. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.